warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pratiwi dengan NIM A1Q1 24051 dari kelas B. Saya akan menjelaskan maksud dari video sebelumnya. Seperti yang bisa dilihat bahwa pada video sebelumnya terjadi pertengkaran yang penuh dengan emosi. Nah, kejadian tersebut dipicu oleh kesalahpahaman dari salah satu pihak yang mengakibatkan mereka bertengkar. Pertengkaran ini terjadi karena salah satu pihak, yaitu si A, salah tangkap mendengar pihak lain atau si B berbicara. Si A mendengar bahwa si B mengatainya, padahal sebenarnya tidak. Dari sini mulailah pertengkaran terjadi. Si A yang dari kelas lain mendatangi kelas si B untuk mengajaknya bertengkar. Namun setelahnya si A sampai dengan teman-temannya di kelas si B menjelaskan bahwa yang si A dengar itu salah, tapi si A tidak mau mendengarkannya, yang berakibat mereka jadi adu argumen mencari pembenaran dari masing-masing mereka. Menurut pendekatan behavioral, dalam konflik seperti pertengkaran karena salah paham dipicu oleh stimulus, dalam hal ini kata-kata yang dianggap menyakitkan atau tidak sesuai harapan. Nah, perilaku ini bisa berulang dan diperkuat jika mendapatkan respon yang memperkuat, yang dalam hal ini perhatian atau pembenaran. Konflik pertengkaran akibat salah paham dapat dianalisis menggunakan teori operant conditioning oleh B.F. Skinner yang menekankan peran reinforcement atau penguatan dan punishment atau hukuman dalam pembentukan dan pengubahan perilaku. Dalam sebuah pertengkaran yang dipicu oleh kesalahpahaman, stimulus dari kata-kata, nada suara, dan ekspresi wajah bertindak memicu respon perilaku yaitu marah atau mempertahankan diri. Nah, respon tersebut merupakan perilaku operan yang terjadi dalam interaksi sosial. Perilaku yang muncul selama konflik akan mendapatkan konsekuensi yang menentukan apabila perilaku tersebut akan diperkuat dan diulang atau dihentikan. Respon marah atau agresif mendapatkan perhatian atau berhasil membuat lawan berdiam diri, maka perilaku marah itu diperkuat sehingga cenderung terjadi lagi dalam konflik berikutnya. Menghindar dari diskusi membantu mengurangi ketegangan atau kerusuhan emosional. Perilaku menghindar itu juga diperkuat melalui penguatan negatif, membuat individu lebih cenderung mengulangi perilaku menghindar saat menghadapi konflik. Dari video sebelumnya terjadi sedikit penguatan positif, yaitu respon marah mendapatkan perhatian tapi tidak berhasil membuat lawan berdiam diri, sehingga perilaku tersebut tidak terjadi lagi. Punishment. Setelah pertengkaran, kedua pihak mungkin mengalami konsekuensi negatif berupa rasa bersalah, dijauhi atau menurunnya kepercayaan. Nah, punishment ini berfungsi menurunkan kemungkinan perilaku konflik diulangi. Hukuman ini membuat perilaku negatif seperti marah berkurang atau berhenti karena individu ingin menghindari konsekuensi yang tidak menyenangkan. Dari video sebelumnya, setelah pertengkaran mereka mengalami konsekuensi negatif, yaitu dijauhi dan menurunnya rasa kepercayaan, sehingga efek punishment berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu membuat perilaku negatif yaitu marah berhenti karena ingin menghindari konsekuensi tidak menyenangkan terjadi lagi. Namun, punishment kurang efektif jika berdiri sendiri karena bisa menimbulkan efek samping seperti ketakutan atau menghindar tanpa memberikan pembelajaran perilaku yang membangun. Pertengkaran akibat salah paham seringkali terulang karena perilaku negatif dipertahankan oleh reinforcement. Punishment setelah pertengkaran bisa menghentikan konflik sesaat, tetapi tanpa penguatan perilaku positif, potensi konflik kembali muncul. Oleh karena itu, intervensi yang efektif
harus mengurangi reinforcement perilaku negatif dan secara aktif menguatkan perilaku positif untuk mengubah pola interaksi menjadi lebih sehat dan konstruktif. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.